Halo guys, kami dari kelompok Pia akan mewawancarai salah satu anggota dari UKM Taekwondo UB. Dengan saya sendiri, kita Maila Sari dan rekan Saya Hertati Samosir. serta yang akan kami wawancarai adalah Perkenalkan, nama saya Hilda Friska. Saya merupakan anggota aktif Taekwondo UB. Oke Kak Hilda, kita lanjut wawancaranya dulu. Jadi TUB itu merupakan kepanjangan dari Taekwondo Indonesia Universitas Brawijaya, di mana merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa yang dapat mengembangkan minat maupun bakat di bidang seni bela diri. Struktur ya. Struktur. Iya. Untuk strukturnya sendiri, yang pertama ada pelatih umum. Di bawah pelatih umum ada ketua umum dan juga badan kepelatihan. Terus ada sekretaris jenderal dan juga bendahara umum. Di bawah itu ada ada wakil bidang internal, PSDM, prestasi dan juga Medcraft. Oke, manfaat dari organisasi ini sendiri untuk para anggotanya apakah? Untuk manfaatnya bisa mengembangkan skill di dalam taekwondo, dalam seni bela diri, terus meningkatkan mental, kedisiplinan juga, dan juga kepemimpinan. Kalau batas peran antara pengurus, pelatih, dan anggotanya seperti apa, Kak? Batasnya? Kalau untuk pelatihnya mungkin hanya fokus pada materi latihan dan juga teknik. Dan untuk anggotanya mengikuti latihan dengan disiplin, menghormati para senior dan serta menjaga nama baik Taekwondo Indonesia sesuai dengan janji Taekwondo. Kalau adakah batas toleransi terhadap pelanggaran, misalnya keterlambatan atau absensi latihannya? Iya, batas keterlambatan kalau misal datang sebelum 15 menit. Bagaimana organisasi menerapkan batas interaksi antara Taekwondo kampus dengan UKM organisasi lain? Organisasi tetap menjalin hubungan baik dengan kegiatan kampus lain, namun kegiatan inti dan jadwal latihan tetap menjadi prioritas sehingga tidak bertabrakan dengan agenda kampus lainnya. Kalau budaya latihan di dalam organisasi kampus ini bagaimana, Kak? Seperti kedisiplinan atau kerjasama tim? Program bukan. Budaya latihan kayak kedisiplinan dan kerjasama organisasi. Budaya latihannya seperti disiplin tepat waktu, datang sebelum 15 menit acara dimulai atau kegiatan dimulai, terus menghormati pelatih, senior, dan sama taekwondoin dalam menjaga nama baik Taekwondo Indonesia. Apa saja fasilitas yang ada di dalamnya dan apa tantangan internal yang dihadapi selama kegiatan taekwondo tersebut? Untuk fasilitasnya seperti matras, terus pelindung badan, kepala, lutut, kaki. Karena saya di bidang POMSE, yaitu gerakan seninya dan bukan bagian bela diri, jadi saya kurang tahu. Dan tantangan internalnya meliputi konsisten kehadiran anggota, terus kekurangan alat atau fasilitas. Kita mungkin ada pengadaan kayak semacam kas, nanti kas tersebut bisa digunakan untuk membeli alat. Dan juga kalau misal ada ada anggota yang melanggar, akan diberikan sanksi berupa membelikan alat badan. Nah lanjut nih Kak, bagaimana hubungan organisasi Taekwondo ini dengan organisasi olahraga lainnya yang ada di Universitas Brawijaya? Jadi TUB ini pernah berkontribusi sama anak ITS melakukan semacam latihan gabungan. Biasanya latihan gabungan dari luar kampus itu bisa 6 bulan sekali. Waktu itu pernah sama anak UM, terus sekarang sama anak ITS.
Oke Kak. Nah, sejauh mana sih organisasi mengikuti kompetisi-kompetisi itu dan gimana persiapannya sebelum mengikuti kompetisi itu? Jadi kita tuh tetap aktif mengikuti perlombaan tingkat provinsi, kabupaten, provinsi maupun nasional. Ketika sudah mendapatkan semacam logbook atau pemberitahuan ada kejuaraan, maka kita langsung mengikuti kegiatan secara rutin setiap hari sampai hari H kompetisi. Persiapannya ya? Iya. Terus gimana sih persiapannya? Pernah ini kita harus melakukan tryout gitu loh. Tryoutnya itu dimana berisikan latihan fisik sampai kita benar-benar capek ya. Tryout terus latihan intensif setiap hari kalau misalnya ada kejuaraan. Oh. Nah, kita masuk ke pengaruhnya tuh Kak di organisasi tersebut, di internalnya ya. Bagaimana sih pengaruh struktur kepengurusan terhadap efektivitas latihan dan kegiatan taekwondo di kampus itu? Struktur organisasi yang jelas membuat latihan dan kegiatan berjalan lebih teratur dan bikin anggota nyaman. Apakah kurangnya partisipasi anggota mempengaruhi aktivitas organisasi tersebut, Kak? Iya, benar. Bagaimana kebijakan kampus memengaruhi keberlangsungan latihan atau penggunaan fasilitas dalam pendanaan organisasi tersebut itu? Tentunya ada penggunaan fasilitas latihan seperti gedung yang kita buat untuk latihan. Terus pendanaan organisasi kalau misal ada kejuaraan, tentunya kita akan mendapatkan kompensasi. Kayak dana, ada sumbangan-sumbangan gitu ya Kak? Ya. Dan terakhir nih Kak, ada nggak kesimpulan dari kakaknya tentang organisasi taekwondo ini? Jadi kesimpulan saya yaitu TUB merupakan organisasi bela diri yang memiliki sistem jelas. Terus selain itu juga meningkatkan kedisiplinan, kepemimpinan, dan juga membangun kekeluargaan bersama anggota. Dengan struktur organisasi yang baik, kerjasama internal maupun eksternal, serta dukungan kampus, Taekwondo Indonesia UB mampu memberi manfaat besar bagi mahasiswa UB dan membawa nama kampus melalui prestasi. Oke, baik Kak. Terima kasih atas wawancaranya. Makasih juga waktunya Kak.